Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramsi Nur Hasanah akan menjelaskan sebuah rangkuman mata kuliah evaluasi pengajaran TI, yaitu tentang ranah sikap atau ranah afektif. Baiklah, pertama kita masuk ke pengertian ranah afektif. Ranah afektif adalah mencakup penilaian watak, seperti sikap, minat, konsep diri, dan nilai. Dalam ranah afektif, bukan sikap dan nilai saja yang dinilainya, tetapi meliputi hal yang penilaiannya sebuah fenomena dan dalam menuntun tingkah laku moralnya. Yang kedua, kita masuk ke dalam tingkatan penilaian ranah sikap. Yang pertama yaitu ada tingkat receiving, di mana pada tingkat ini peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya seperti kegiatan di dalam kelas, musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua, kita masuk ke dalam tingkat responding. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Yang ketiga, ada namanya tingkat valuing. Valuing melibatkan menentukan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Selanjutnya kita masuk ke dalam tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan. Konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Yang kelima ada namanya tingkat characterization. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah pada tingkat ini, di mana pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu, hingga terbentuklah gaya hidup masing-masing. Selanjutnya, itu ada yang namanya kata kerja operasional ranah sikap. Kata kerja operasional ranah sikap ini ada 5. Yang pertama ada namanya menerima atau receiving. Yang kedua ada merespon atau responding. Yang ketiga ada menghargai atau valuing. Yang keempat ada mengorganisasi atau organization. Yang kelima ada karakterisasi atau karakterization. Baiklah, kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama menerima atau receiving. Menerima atau receiving di dalamnya mencakup ada memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Yang kedua ada merespon atau responding, yaitu yang mencakup menjawab, membantu, mengajukan, mengompromikan, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, dan menolak. Yang ketiga ada menghargai atau valuing. Di dalamnya mencakup mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, mengimani, mengundang, menggabungkan, dan menekankan atau menyumbang. Yang keempat ada mengorganisasi atau organization, di mana di dalamnya menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengombinasikan, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, menegosiasi, dan menumbuk. Dan yang terakhir ada karakterisasi atau karakterization, di mana di dalamnya mencakup ada mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis penilaian dalam ranah sikap. Berbagai jenis tingkatan ranah afektif yang dinilai adalah kemampuan siswa di dalam antara lain yang pertama, memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepadanya. Yang kedua ada menikmati atau menerima nilai, norma, serta objek yang mempunyai nilai etika dan estetika. Selanjutnya yaitu menilai atau valuing. Ditinjau dari segi baik buruknya, adil atau tidaknya, indah atau tidaknya terhadap objek studi tersebut. Dan terakhir ada namanya menerapkan atau mempraktikkan nilai, norma, etika, dan estetika dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Penilaian perlu pula terhadap daya tarik, minat, motivasi, ketekunan belajar, dan sikap terhadap mata pelajaran tertentu beserta proses pembelajarannya.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.